Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih karena Kau telah menyertai kami dari perjalanan kami dari rumah sampai di tempat ini dengan selamat. Sekarang tiba saatnya kami akan menemukan kebenaran firman Allah. Kiranya Engkau berkati kami, biarlah firman Allah ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur kita semua sampai di tempat ini dengan selamat. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum saya mulai pembacaan firman Tuhan, saya mengajak kita semua buka di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam firman ini, Tuhan memberitakan pada kita, janganlah takut. Apa itu ketakutan? Ketakutan adalah ketika kita merasa gentar terhadap sesuatu yang mendatangkan bencana atau kecelakaan. Dalam firman ini, saya mengambil beberapa hal atau poin. Yang pertama ialah banyak hal yang bisa membuat orang takut. Hal itu adalah sakit penyakit, kegagalan, persoalan, dan banyak hal. Ketika kita sakit, kita semua pasti takut kita akan mati. Ketika kita gagal, kita semua pasti takut kita tidak bisa bangkit lagi. Ketika kita mengalami persoalan, masalah, kita takut masalah itu tidak bisa terselesaikan. Tapi di sini kita harus tahu bahwa Tuhan, Dia adalah Allah yang besar. Dia selalu bisa menyelesaikan semua masalah kita. Poin yang kedua adalah ketakutan bisa menghancurkan kita. Karena itu Tuhan berkata kepada kita, janganlah takut. Mengapa? Ketakutan bisa menghancurkan kita. Contoh ketakutan yang bisa menghancurkan kita adalah banyak orang di luar sana yang mengalami sakit penyakit, masalah, kegagalan, persoalan, dan ujung-ujungnya mereka tidak bisa berharap kepada apa-apa. Mereka merasa tidak ada pengharapan sedikit pun dalam hidup mereka. Oleh karena itu, mereka mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Itulah kenapa Tuhan berkata kepada kita, janganlah takut. Poin yang ketiga adalah Tuhan menyertai kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan menyertai kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita lebih dari setiap sakit penyakit, masalah, persoalan, kegagalan kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan menolong kita, Dia menemukan kita. Dia tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan kita. Saudara-saudara tahu, dari setiap sakit penyakit kita, masalah kita, persoalan, kegagalan, Tuhan sudah membereskan itu dengan darahnya yang sangat mahal. Jadi semua itu contoh persoalan kita. Dari semua masalah adalah persoalan kita, masalah hidup kita yang sangat membuat kita terbeban. Tapi kita lihat darah Yesus lebih tinggi dari itu. Dia tidak selevel dari persoalan itu. Oleh karena itu kita harus tetap percaya karena Tuhan selalu menyertai kita. Dari awal Dia menciptakan bumi, Dia berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Poin yang keempat, berkat ketika Tuhan menyertai kita. Yang pertama adalah kita diteguhkan dan dikuatkan. Ketika kita mengalami sakit penyakit, pasti kita lemah. Kita tidak kuat, kita merasa tidak ada pengharapan sama sekali. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang besar. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang kuat, maka Dia akan selalu memberikan kekuatan itu kepada kita agar kita bisa bangkit kembali. Yang kedua adalah kita ditolong oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita dipegang oleh Tuhan. Contoh, ketika kita mengalami masalah di sekolah dengan teman-teman ataupun dengan orang di luar sana, kita merasa takut karena tidak ada yang memegang kita. Tapi ketika misalnya ayah kita menopang kita, dia berjanji akan menyelesaikan masalah kita, kita pasti merasa kuat. Karena kita tahu bahwa ayah kita itu lebih kuat dari orang-orang di luar sana. Oleh karena itu, anak kita tidak boleh takut sama sekali. Saya ingin memberikan kesaksian pada kita semua
tentang diri saya sendiri. Dulunya saya adalah seorang yang penakut atau demam panggung. Saya disuruh menyanyi saja saya tidak mau. Di rumah saja ketika ayah saya suruh menyanyi di depan ayah saya takut. Tetapi ketika saya ke gereja, saya baca firman, dan tema tahun ini sangat menguatkan saya di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Oleh karena itu, beberapa bulan yang lalu saya mengikuti lomba menyanyi, dan puji Tuhan saat saya naik panggung saya tidak merasa gugup, saya menyanyi dengan baik, dan puji Tuhan juga saya mendapatkan juara 2. Itu semua karena kasih limpahan Tuhan. Dia telah menguatkan saya, dia menemukan saya, dia menolong saya, dan dia memegang tangan saya sehingga saya tidak jatuh. Ataupun ketika saya terjatuh, dia akan selalu menolong saya, dia membangkitkan saya. Dan satu hal yang harus kita pegang, ketika kita dipegang oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan, kita diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan, kita pasti menang. Kita disembuhkan dari sakit penyakit, kita dibangkitkan dari semua kegagalan kita, semua masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, satu ayat yang saya pegang selama ini itu Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena itu marilah kita tetap teguh berpegang kepada Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan kita, penolong yang setia, tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia Allah pencipta langit bumi yang berkuasa, lebih hebat dari setiap masalah kita. Oleh karena itu saya mengakhiri firman Tuhan kita dengan saya mengajak kita semua berkata, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi lebih keras, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Baik, puji Tuhan, mungkin itu saja yang akan saya beritakan untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Saya bersyukur kita semua sudah mendengarkan, dan Tuhan sudah menyertai kita dari awal pertengahan hingga akhir. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengakhiri firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau telah menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sudah harus selesai merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami tidak takut, kami tidak gentar, kami kuat karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.